Halo Sobat BPKP, selamat datang di video bagian kedua tentang pedoman teknis audit investigatif. Di video sebelumnya, kita telah belajar bersama tentang informasi-informasi umum dan tahapan-tahapan kegiatan audit investigatif dari tahap pra-perencanaan dan penelitian awal sampai tahap perencanaan. Nah, di video ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tahapan pelaksanaan sampai pengelolaan kertas kerja audit investigatif. Nah, tanpa lebih lama lagi nih, yuk kita simak pembahasannya. Oke, sekarang kita mulai dari tahap pelaksanaan. Nah, di tahap ini, tim audit mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi bukti-bukti audit. Kunci pada tahap ini adalah bukti audit, karena tim audit wajib mengumpulkan bukti yang relevan, kompeten, dan cukup untuk menarik kesimpulan hasil audit sehingga laporan hasil audit investigatif dapat diterbitkan. Relevan artinya bukti mendukung argumen sasaran dan simpulan audit secara logis. Kompeten artinya bukti sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian antara bukti yang diperoleh dengan fakta yang ada. Nah, sah tadi berarti memenuhi persyaratan hukum, dan dapat diandalkan berarti berkaitan dengan sumber dan cara perolehan bukti. Nah, cukup artinya jumlah bukti yang didapat sudah bisa dijadikan dasar untuk menarik simpulan. Pengumpulan dan evaluasi bukti bertujuan untuk mendukung simpulan dan temuan audit dengan fokus untuk menguji hipotesis untuk mengungkap fakta-fakta dan proses kejadian, pihak-pihak yang terlibat, sebab dan dampak penyimpangan. Pengumpulan bukti dilakukan dengan permintaan tertulis kepada pimpinan objek penugasan. Jika permintaan ditolak, ketua tim harus membuat surat permintaan kedua dengan batas waktu pemberian bukti audit maksimal 2 minggu atau batas waktu tertentu sesuai pertimbangan. Nah, jika masih tidak dipenuhi nih, pimpinan unit kerja berhak untuk menghentikan sementara audit investigatif melalui surat yang ditujukan kepada pimpinan objek penugasan. Selanjutnya, setelah memperoleh bukti-bukti audit, tim audit menganalisis dan mengevaluasi bukti-bukti setiap akhir minggu atau setiap mendapatkan bukti baru dengan worksheet audit investigatif. Nah, worksheet ini memuat referensi bukti, kriteria, analisis penyimpangan, evaluasi semua bukti yang relevan, langkah tindak lanjut, dan tentunya nih Sopwas yang paling penting, yaitu pembuktian itu sendiri yang isinya dokumen atau bukti. Nah Sopwas, semua pekerjaan tim audit dari awal hingga akhir, termasuk di tahap pelaksanaan ini, harus disupervisi secara memadai dan berjenjang untuk mencapai sasaran, menjamin kualitas audit, dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada selama penugasan. Jika muncul risiko penugasan tak dapat dilanjutkan atau tidak dapat diatasi, misalnya seperti adanya pembatasan informasi, hambatan-hambatan seperti itu harus dilaporkan ke pimpinan unit kerja untuk menghentikan penugasan. Setelah tahap pelaksanaan audit selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah pelaporan dan pengomunikasian hasil audit dengan laporan hasil audit investigatif atau LHAI. Laporan hasil audit investigatif ada 2 jenis, yaitu bentuk bab dan surat. Bentuk bab dibuat jika hipotesis terbukti alias ada penyimpangan yang memerlukan tindak lanjutnya. Sedangkan bentuk surat dibuat jika hipotesis tidak terbukti. Bentuk bab berisi simpulan dan rekomendasi, informasi umum yang terdiri dari dasar penugasan, tujuan, ruang lingkup, prosedur audit, dan hambatan dalam penugasan, uraian hasil audit yang secara garis besar terdiri dari dasar hukum penugasan, materi temuan, tindak lanjut hasil audit, serta pembahasan hasil audit. Nah, laporan hasil audit harus menyatakan secara tertulis bahwa audit telah dilakukan sesuai standar. Untuk memberikan nilai tambah terhadap hasil audit investigatif, laporan hasil audit investigatif dibuatkan root cause analysis atau analisis akar permasalahan atas hasil audit. Penyampaian laporan ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman atas hasil audit, menjadi bahan perbaikan untuk pimpinan objek penugasan, dan memudahkan pemantauan tindak lanjut. Sekarang kita membahas tahapan pengelolaan kertas kerja audit investigatif. Inti di tahap ini adalah semua langkah kerja dan dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan audit investigatif
harus dituangkan dalam kertas kerja audit investigatif. Kertas kerja audit investigatif harus memuat ikhtisar yang mendukung substansi materi dan angka-angka yang ada dalam laporan audit. Kertas kerja harus lengkap, direview secara berjenjang, dan memuat referensi untuk semua informasi yang digunakan. Nah Sob Was, kertas kerja audit investigatif ini ternyata milik BPKP loh. Jadi, kebutuhan pemakaian kertas kerja audit investigatif oleh pihak-pihak yang berkepentingan dapat dipenuhi dengan izin tertulis dari Kepala BPKP. Kita sudah bahas bersama nih tahapan-tahapan kegiatan audit investigatif berdasarkan Pedoman Teknis Audit Investigatif yang diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi. Semoga topik yang kita bahas bersama ini bisa membantu Sob Was untuk memahami audit investigatif sehingga bisa meningkatkan kualitas hasil audit Sob Was. Akhir kata, terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di lain waktu dan di lain video.